Yo sobat-sobat Adel Hero, balik lagi bersama gua Hobi Gaming. Nah di video kali ini gua pengen nunjukin kita bakal sedikit membahas event untuk minggu depan. Juga ada hero baru dan juga ada event-event lainnya yang menarik di Adel Hero mulai minggu depan. Minggu depannya tuh kalau nggak salah mulai hari Jumat ini ya kan. Yang pertama kita lihat di event preview kita bulan 8 dimulai tanggal 6 minggu ini. Kita punya Big Prize Hello Lottery. Nah, di sini katanya kita harus dapetin hero sesuai dengan yang di request dan kita bakal dapetin bintang 3 equipment yang orange ya, artinya yang termasuk equipment yang bagus. Terus kita punya summon prizes. Nah, di sini karena ada hero baru, jadi pasti ada event summon prizes. Jadi kalau kita menggunakan heroic scroll kita di event ini, kita bakal dapetin hadiah lainnya dan juga kita bisa dapetin hadiah baru, hadiah hero baru. Tergantung sebanyak 500, kalau nggak salah sih masih 500 heroic scroll untuk 100% bisa dapat si hero baru yang nanti kita bakal bahas sebentar lagi. Kemudian kita ada hero exchange event seperti biasa, kita menggunakan soul stone untuk nuker hero ke Andrea dan Tussilago. Kalau menurut gua Tussilago kurang banyak penggemarnya. Tussilago ini entah kenapa, gua juga sebenarnya belum pernah nge-build Tussilago karena emang terlalu banyak komen yang mengatakan dia kurang bagus, tapi sebenarnya gue penasaran pengen nge-build Tussilago, cuman karena dia merupakan hero light, dimana ya tahu aja teman-teman tahu kalau hero dark sama light itu kita harus ngeluarin sedikit lebih banyak duit untuk bisa dapat kopian hero-hero ini. Jadi sepertinya dalam waktu dekat tidak akan nge-build si Tussilago. Kemudian kita punya Andrea. Jadi Andrea ini merupakan salah satu priest yang bagus di Adel Hero, salah satu priest yang bisa dibilang priest meta di Adel Hero karena memberikan buff yang bagus untuk tim dan juga healnya juga termasuk lumayan ya. Setelah diperbaikin dulu dia waktu pertama kali keluar itu skill aktif skill yang untuk nge-heal itu kurang begitu bener kerjanya, dan itu udah diperbaikin sama DHC game dan sekarang dia menjadi salah satu priest dengan heal terbaik di dalam game dan juga dia memberikan buff yang bagus. Jadi kalau untuk nuker soulstone, gua saranin nukerin ke Andrea, tidak untuk Tussilago. No for Tussilago. Sebagai info tambahan untuk si hero exchange event kita nuker-nuker hero, di sini kita menggunakan soulstone kan tadi aku bilang. Soulstone itu teman-teman bisa dapetin pada saat teman-teman ngealtarin hero. Jadi di sini misalnya kita coba, gua bakal ngealtarin hero-hero nggak berguna ini, bintang 1, bintang 2 ini. Aku punya banyak. Terus kita disassemble, kita akan dapetin sorry salah. Kita harus nge-assemble hero bintang 3 ke atas ya. Jadi gua bakal nyobain assemble bintang 3 gua ini. Sebenarnya gua perlu sih, tapi ya demi konten oke lah, apa-apa lah. Nah, kalau kita disassemble bintang 3 ke atas, hero bintang 3 ke atas, kita akan mendapatkan soulstone. Soulstone ini gunanya untuk membeli atau menukar hero di sini ya. Soulstone Store. Soulstone Store ini, toko Soulstone ini, dia ini akan berubah pada saat ada event ini ya. Mana itu? Event hero exchange ini. Jadi kalau kalian nge-summon, terus kan pasti dapat banyak bintang 3 itu kan, pasti nggak guna ya kan bintang 3-nya, kalau kebanyakan tasnya juga udah penuh, pasti kita harus ngealtarin. Jadi semakin kita ngealtarin hero bintang 3, semakin banyak soulstone kita, jadi semakin bisa kita nuker mereka berdua ini. Jadi hero-hero yang muncul di sini itu cuman muncul pada saat ada eventnya. Sedangkan kalau nggak ada eventnya, hero-hero yang keluar ya hero-hero yang di sini aja, nggak bakal berubah.
Kemudian kita punya Grey Dwarf Blessing. Di sini akan ditukar dengan Ormus Workshop. Jadi Grey Dwarf Blessing. Grey Dwarf Blessing sama Ormus Workshop tuh akan selalu tukar-menukar setiap 2 minggu sekali. Kalau Ormus Workshop untuk nambahin artifak kita, untuk upgrade artifak kita ke level yang lebih. Sedangkan kalau untuk Grey Dwarf Blessing, kita bakal nge-upgrade equipment kita, dan juga kita bisa dapetin resonance gear untuk hero-hero yang kita build sekarang. Terus kita juga punya Place of Eternity, di mana kita akan ganti hero ke hero yang spesifik, hero yang ditunjukin. Jadi hero yang bakal kita ganti itu, kita akan mendapatkan hero baru, yaitu si Onkirimaru, dengan kita bisa ganti hero-hero yang lama untuk mendapatkan Onkirimaru. Kemudian kita juga punya Palace of Crystal. Ya, kita bisa dapetin kunci dari sini. Ini sih untuk yang suka beli gitu ya. Jadi kan nanti ada seperti biasa di event summoning itu biasanya ada disuruh beli value package. Nanti di situ ada kunci. Nah, kunci itu bakal untuk ngebuka kristal gitu untuk nuker-nuker hero. Sepertinya itu tidak cocok untuk free to play, tapi ya. Oke ya, jadi yang perlu teman-teman khusus yang free to play, yang bagus di sini adalah Grey Dwarf Blessing, karena di sini kalian bisa ngegedein, nge-upgrade equipment kalian ke 6 star atau enggak ke class atau enggak sampai ke resonance gear. Itu makanya teman-teman persiapkan gems sama gold sebanyak-banyaknya untuk bisa dapetin resonance gear ya teman-teman. Dan juga minggu depan ada summoning. Jadi minggu ini stop gunain heroic scroll. Meskipun di event chapter yang di bawah, yang ke kiri bawah, gue udah selesai sih. Meskipun di event itu kalian harus disuruh summoning gunain heroic scroll, tapi ditahan-tahan, sabar karena mulai hari Jumat ini bakal ada summon prize. Oke sip. Selanjutnya kita bakalan ngebahas event minggu depan yaitu 7 days sign in. Nah, di minggu ini teman-teman diharapkan untuk nge-sign in atau login ke game teman-teman setiap hari, karena di sini kalau satu hari aja kalian nggak sign in atau nggak login, kalian bakal nggak ngedapat hadiah di hari itu. Jadi misalnya teman-teman sign in loginnya hari Jumat ya kan, terus hari Sabtunya nggak login, terus hari Minggunya juga nggak login, ngeloginnya hari Senin, berarti teman-teman cuma akan mendapatkan hadiah hari Senin aja. Hari Sabtu sama hari Minggu, hadiah hari Sabtu sama hari Minggu nggak bakal kalian dapetin. Jadi ini penting karena biasanya sih akan dapat yang bagus, hadiah bagus seperti gems atau enggak heroic scroll, lumayan gratis. Jadi disaranin teman-teman untuk sign in sehari sekali aja untuk dapetin hadiah-hadiah tersebut. Dan untuk summer ini, bulan musim panas ini, kita akan mendapatkan limited avatar. Jadi avatar yang limited edition, dan juga kita akan mendapatkan satu kotak skin yang limited ya kan. Nggak terlalu bagus sih, tapi ya kalau gratis siapa yang nggak mau ya kan. Terus kita akan lanjut ke mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Kita akan preview hero minggu depan. Jenjang. Jadi hero-nya adalah Onkirimaru. Jepang-Jepangan banget ya kan namanya, Onkirimaru. Jadi Onkirimaru ini merupakan hero shadow, tipe shadow, dan kelasnya warrior. Jadi untuk teman-teman yang udah banyak nge-build Garuda dan di guild tag-nya itu teman-teman banyakin guild tag di warrior, kayaknya teman-teman bakal cocok untuk ngedapetin dan nyobain hero baru ini, Onkirimaru, karena menurut gua dia juga merupakan salah satu hero shadow yang bagus. Akhir-akhir ini kita dapetin hero-hero shadow yang bagus seperti Tix. Kemudian Tix kita udah tahu dia itu meta. Terus yang berikutnya keluar Eloise yang juga merupakan salah satu hero favorit gua karena keren banget. Dan yang berikut kita dapet si Onkirimaru. Kalau menurut gua sih keren hero-nya. Jadi kita akan membahas skill-skill dari hero ini.
kita lihat Onkirimaru, keren ya sih. Sip. Skill pertama adalah inactive skill, itu brutal slash. Jadi skill ini akan menyerang dengan kekuatan sebesar 80% untuk musuh yang berada di bagian belakang, ya kan? Jadi dia nggak aktif skillnya nggak menyerang musuh di bagian depan, dia aktif skillnya menyerang musuh di bagian belakang, kemudian memberikan perdarahan, jadi memberikan bleed ya, atau perdarahan kepada musuh yang di bagian belakang tersebut. Jadi hero kemarin si Waldeck juga bleed, hero kali ini juga bleed, jadi kayaknya si DH Game lagi seneng ngeluarin hero-hero bleed sekarang. Kemudian si bleednya itu, yang perdarahan itu akan memberikan 600% dari attack-nya si Onkirimaru sebagai serangan dalam waktu 3 ronde, 3 putaran. Kemudian dia akan meningkatkan semua allies itu hero-hero di pihak kita, armor sebesar 40% selama 3 ronde. Ini merupakan salah satu buff yang sangat bagus karena sudah lama hero di Idle Hero yang memberikan, nggak ada sih hero yang memberikan armor ya kan. Lumayan armornya itu 40% selama 3 ronde. Kemudian belum selesai. Kemudian Onkirimaru, kalau kita naruh dia di bagian depan, dia akan meningkatkan damage reduction 25% selama 3 ronde. Nah, untuk teman-teman tahu, damage reduction itu artinya kita akan mengurangi serangan dari musuh. Jadi musuh nyerang kita, serangannya dia akan dikurangi sebanyak 25%. Wow, ini juga bagus. Jadi setelah dia nambahin armor 40%, dia bakal nambahin, kalau dia berada di depan, dia bakal nambahin hero-hero yang ada di depan, damage reduction sebanyak 25%. Kemudian kalau kita naruh dia di belakang, dia akan menambahkan hero-hero yang berada di belakang tersebut precision sebanyak 48% selama 3 ronde. Jadi precision di sini itu, kalau teman-teman nggak tahu, precision itu untuk mencegah musuh-musuh menggunakan block gitu kan, atau miss gitu, atau nggak kena, atau block. Jadi istilahnya tuh bisa menambah akurasi dari serangan kita. Plus, precision di dalam game Idle Hero akan menambahkan beberapa persen dari attack juga. Jadi kalau semakin gede precision, semakin besar juga attack kalian. Jadi kalau dia ditaruh di depan, dia akan jadi tanky. Dia kalau ditaruh di belakang, dia akan menjadi serangan, memberikan serangan yang lumayan keren. Ini aktif skillnya aja gua udah suka sih. Next kita lihat Samurai Spirit. Di sini seperti biasa atau hero-hero lainnya, pasif yang pertama itu nambahin status dari si Onkirimaru ya. Jadi HP-nya ditambah 50%, attack-nya ditambah 30%, critical-nya ditambah 30%. Nah, armor break-nya tambah 60% guys. Lumayan keren. 60% armor break itu luar biasa. Kemudian dia juga nambahin damage reduction untuk dirinya sendiri sebanyak 30%. Udah akhir-akhir ini udah jarang hero yang punya damage reduction di dalam status awalnya dia ya. Kebanyakan itu yang holy damage atau enggak HP atau speed dan lain-lain. Dia nambahin damage reduction, artinya dia bisa jadi tanky. Kemudian kita lihat passive skill kedua, itu Blazing Wounds. Nah, di sini basic attack tuh 400% dari attack-nya menyerang frontline enemies, artinya dia nyerang hero yang ada di depan, musuh yang ada di depan. Untuk kalian tahu, di Idle Hero musuh yang ada di depan tuh biasanya ada 2 orang, jadi dia bakal nyerang 2 orang yang ada di depan tersebut. Kemudian setelah nyerang 400% dari attack itu, dia akan memberikan serangan tambahan yang sama dengan 15% dari target max HP. Tentu saja maksimal 1500% dari attack-nya Onkirimaru ya. Tapi di sini semakin gede, berarti semakin gede HP dari si musuh, akan semakin gede juga serangan yang dikeluarkan sama Onkirimaru. Kalau gua ngelihat ini, si Onkirimaru ini cocok digunain di Tower of Dream ya. Soalnya di Tower of Dream itu, kalau kita tahu di Aspen Dungeon atau Tower of Oblivion itu, semakin tinggi levelnya, musuh itu akan mempunyai attack yang semakin gila-gilaan ya kan, kita susah. Jadi kenapa kita menggunakan Styx di situ? Karena Styx itu akan memberikan serangan yang lebih besar kalau musuhnya mempunyai jumlah attack yang besar. Sedangkan si Onkirimaru dia akan memberikan serangan kepada musuh yang mempunyai HP yang tinggi. Jadi semakin banyak kamu punya HP, dia akan menyerang dengan semakin gila-gilaan.
Dan Tower of Dream itu kita tahu bahwa Tower of Dream itu musuh-musuhnya punya HP yang lumayan banyak. Jadi mungkin dia akan cocok untuk digunakan di Tower of Dream. Wah, kayaknya ini bakal seru. Kemudian yang ini yang menurut gua keren. Enmity of Death. Jadi ini pasif ketiganya si Onkirimaru. Jadi kalau Onkirimarunya mati, dia akan berubah menjadi pedang setan. Yang artinya dia masih ada di situ. Kemudian dia akan pergi ke temennya, hero temennya yang mempunyai total attack yang paling tinggi di situ. Di satu tim kalian. Jadi kalau ada tim kalian yang mempunyai attack yang paling tinggi, dia akan nempel ke situ. Nempel bahasanya loh. Kemudian pada saat si hero itu menyerang, mengeluarkan active skill ataupun memberikan basic attack, dia juga bakal ikut nyerang dengan memberikan 600% dari attack-nya. Terus plus nambah lagi dari 32% dari target lost HP. Itu maksudnya semakin targetnya itu kekurangan HP, jadi semakin dia HP-nya semakin sedikit, Onkirimaru akan memberikan serangan yang lebih besar gitu. Jadi semakin hero-nya itu sudah sekarat gitu kan, udah sekarat, dia akan memberikan serangan lebih besar. Artinya dia bisa memberikan serangan akhir gitu kan, sayonara puah gitu pakai pedangnya. Dan kalau dia sendiri yang ngebunuh si musuh tersebut, atau dia memberikan serangan terakhir dan musuh tersebut mati, dia akan revive, artinya dia akan bangkit kembali dengan 100% nyawanya dia. Wow banget. Jadi akhir-akhir ini tuh kita punya carry. Kalau carry kan langsung datang gitu kan, langsung mati, dia butuh beberapa ronde untuk bisa bangkit kembali. Terus kita punya wall deck kemarin yang kalau mati dia akan memberikan buff dan juga bleed ke musuh, buff ke tim kita maksudnya ya kan. Terus kalau yang ini Onkirimaru, dia mati, emang sih dia nggak memberikan buff kepada semua orang, tapi dia bakal nempel ke salah satu hero yang paling gede dan dia bakal ikut attack, menyerang maksudnya, dan juga dia akan bangkit lagi kalau misalnya dia ngebunuh si musuh tersebut. Wow, gua kayaknya suka sama hero ini meskipun akun asli gua akun ini ya. Akun ranger ya, tapi ya gimana ya, mungkin di akun yang baru gue bisa masukin sedikit warrior ke dalamnya. kita bakal nyobain nge-build si Onkirimaru di akun Kasuga kita, akun Kasuga gue maksudnya. Terus kita juga punya gambaran di sini, si DH Game tuh berikan kita hero guide Onkirimaru, di mana mereka memberikan kayak panduan gitu kalau si Onkirimaru ini cocok loh kalau digunain sama hero-hero ini, karena Onkirimaru bisa survive lebih, bisa hidup lebih lama gitu maksudnya. Kemudian dia juga memberikan bonus efek untuk timnya. Kemudian untuk setelah dia mati, dia akan berubah menjadi Ghost Sword, si pedang hantu itu. Kemudian dia juga bisa hidup kembali. Untuk artifak yang cocok sama dia adalah si artifak Golden Crown sama Candy. Untuk teman-teman yang free to play atau pemain baru, ya jangan terlalu mengharap mendapatkan Golden Crown sama artifak-artifak legendaris lainnya. Tapi kalian bisa menggunakan artifak yang biasa yang kalian punya untuk digunakan di Onkirimaru. Kita bakal coba lihat hero ini pas waktu dia keluar hari Jumat ya kalau nggak salah. Ya, pada saat dia keluar hari Jumat kita akan ngelihat hero ini bersama-sama. Sip. Yo, jadi kita udah balik lagi ke akun gua, dan itu tadi merupakan beberapa info untuk minggu depan. Nggak juga minggu depan sih, hari Jumat ini tanggal 6. Jadi kita punya summon scroll untuk hero baru, kita juga punya teman-teman mempersiapkan gems dan juga duitnya untuk buat equipment yang lebih bagus untuk hero-hero teman-teman sekalian. Dan juga kalau hero Onkirimaru udah datang ke Idle Hero, kita bakal kita akan coba nge-build hero tersebut dan kita akan coba hero ini bagus apa enggak. Sip, jadi demikian video hari ini menurut gua.
gue akan tetap memberikan video Idle Hero setiap hari, maksimal 3 video. Kalau teman-teman suka, teman-teman seneng dengan video gue, please like dan subscribe-nya. Tolong di like dan di subscribe, juga di komen. Saya sangat-sangat mengapresiasi teman-teman semua, dan semoga video saya bisa membantu membuat teman-teman lebih have fun main Idle Hero. Di tengah-tengah pandemi ini, teman-teman tolong jaga kesehatan, selalu menggunakan masker dimanapun kalian berkelana, keluar kemana-mana. Terus kalau pulang ingat cuci tangan, berkumur-kumur, selalu jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di Hope Gaming selanjutnya. Bye-bye.